aku Intan di YouTube channel aku Intan Sword. So teman-teman semua, udah lama kita nggak sapa menyapa, hampir 3 minggu ya guys. Wah, aku akan cerita ya sama kalian, udah agak lama ya memang. Jadi aku selain bekerja, aku juga sibuk sekarang itu ministry teman-teman. Yang artinya bahwa setelah aku Bible Study, aku memutuskan dibaptis, dimuridkan. So teman-teman, aku akan small talk dengan kalian semua. Dan mungkin juga ceritaku ini akan terkait juga dengan firman yang aku bawakan satu perikop hari ini. Jadi aku akan cerita dengan kalian apa sih yang aku lakukan selama ini. Selain aku bekerja juga, aku itu ministry juga, mengajak teman-teman dan memberikan waktu pelayanan untuk Tuhan juga. So thank you so much buat teman-teman semua yang tetap setia menunggu aku untuk membuat video-video baru. Dan jangan lupa ya, kalian tetap subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, itu menandakan bahwa ketika aku upload video atau vlog, kalian langsung tahu, kalian langsung dapat notifnya. So sebelum kita melanjutkan atau aku ngebawakan satu perikop ini, marilah kita berdoa sama-sama. Kita satukan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik. Selamat pagi Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan, dimana di situasi saat ini Tuhan yang semakin memburuk di Indonesia. Tuhan Yesus, kami serahkan semua pergumulan hidup kami Tuhan, ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tangkap itu Tuhan, dan Engkau beri ketenangan kepada pikiran kami, kepada hati kami Tuhan, untuk lebih lagi percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan sudah boleh biarkan. Untuk apa? Untuk supaya kami boleh lebih lagi percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tunduk di kakinya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku akan memberitakan firman-Mu Tuhan, satu perikop. Kiranya Tuhan, biarlah Tuhan firman ini bertumbuh Tuhan, dan biarkanlah aku Tuhan, aku bukanlah seorang pendeta, atau aku hanya seorang gadis dan seorang perempuan biasa Bapa. Tuhan Yesus, berkati Tuhan firman-Mu ini Tuhan, untuk pendengar-pendengar di YouTube channelku ini Tuhan, supaya mereka boleh datang kepadamu, percaya janji-janji-Mu Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau ada kebebasan, hanya di dalam Engkau ada penguatan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni kami Bapa. Kami ucapkan doa ini hanya beralaskan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. So teman-teman semua, itulah tadi kita udah berdoa. Sebelumnya kita harus berdoa dulu kan sebelum memberitakan firman, supaya firman itu, apa yang aku ceritakan ini, apa yang aku beritakan ini, biarlah dapat menyentuh hati teman-teman sesuai yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Karena ini firman bukan dari kepala, tetapi ini firman dari Tuhan untuk mengingatkan kita semua. Alkitab ini gunanya untuk mengingatkan ya teman-teman, dari dosa dan kesalahan. So sekarang aku akan ambil dari Markus. Kenapa aku ambil dari Markus? Jadi teman-teman, waktu aku Bible Study itu, aku Bible Study sejak tahun lalu. Jadi ketika selesai Bible Study itu, kita ada yang namanya saat teduh. Bahkan sampai sekarang, bahkan sampai Maranatha, sampai mati ya teman-teman. Susah ya jadi orang Kristen. Tapi di dalam Kristen, di dalam ikut Kristus itu ada kedamaian yang kadang sekali kadang-kala aku gak bisa ngejelasin, tapi itu lepas pribadi akan merasakan ya, di mana firman itu bertumbuh, di situ ada perubahan. Itu aku sangat percaya sekali. So jadi kenapa aku bilang ini adalah saat teduh, di mana kita itu selalu bersaat teduh, supaya kita enggak tafsir-tafsiran akan firman Tuhan. Makanya kita tadi berdoa dulu. Sebelumnya kan di Walk with God-nya aku itu ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu aku enggak doa. Kenapa? Namanya masih mendunia kan, masih belajar. Tapi sekarang udah lebih baik lagi. Makanya firman ini untuk memperbaikin kita dari yang tadinya nggak baik jadi baik. Seperti contohnya yang
seperti video aku ya, yang lalu aku nggak doa teman-teman. Aku itu belajar firmannya itu lalu aku sampaikan. Tetapi aku tadi hari ini di Walk with God yang kelima ini, yang part 5, aku doa dulu baru aku memberitakan. Biarlah firman Tuhan ini menyentuh hati teman-teman semua. Jangan lihat siapa yang bawa, tetapi lihat isi firmannya ya teman-teman. Karena saya bukanlah pendeta, aku hanya pelayan Tuhan yang ingin melayani Tuhan lagi, supaya banyak yang datang ke hatinya Tuhan, datang ke kerajaannya Tuhan. Karena apa ya teman-teman, ini dunia hanya sementara. Apalagi dunia saat ini udah kayak nggak normal lagi menurut saya ya teman-teman. Jadi maka biarkanlah saya di sini mengajak teman-teman untuk mengingatkan betapa Tuhan Yesus baik di dalam diri kita secara pribadi, lepas pribadi. So, sekarang kita masuk ke Markus, ke perikop itu adalah Markus, di mana Markus ini menceritakan Tuhan Yesus setelah dibaptis dan perjalanannya Tuhan Yesus memberitakan firman sampai disalibkan. Tapi di Markus ini aku belum selesai, makanya aku bilang aku akan ambil satu perikop di mana aku sudah saat teduh dan aku sudah sedikit memahami, bukan 100% ya, kita hanya manusia, tapi biarlah hari ini ketika aku memberitakan firman ini masuk menyentuh hati teman-teman semua, apalagi buat anak-anak muda Indonesia, baik di Indonesia maupun di Jerman. So, ayo kita baca di Markus 4 ayat 1 sampai 20. Kalian bisa baca. Setelah itu saya akan menjelaskan apa sih arti firman tersebut. Itu adalah judulnya tentang perumpamaan tentang seorang penabur, teman-teman. So, jadi ketika aku Bible study dan aku udah dibaptis dan aku juga masih belajar lagi firman Tuhan, dan ketika aku dibaptis itu aku merasa aku sudah dimuridkan Tuhan. Aku sudah menjadi murid Tuhan. Kamu sudah menjadi murid Tuhan. Kita semua yang Kristen sejati adalah murid Tuhan. Kita adalah penabur. Makanya Tuhan di sini mengajak kita dengan perumpamaannya tentang seorang penabur. So, teman-teman semua, jadi Tuhan Yesus itu memakai banyak perumpamaan yang dulu waktu aku masih gadis, aku itu nggak ngerti arti perumpamaan-perumpamaan Tuhan. Makanya teman-teman semua itu perlu untuk kita itu memiliki sebuah komunitas yang sehat. Nah, aku juga mau sedikit cerita ya. 11 tahun aku mencari Tuhan. 11 tahun aku juga masuk ke komunitas yang aku tidak tidak menetap atau tidak mengikuti cara hidup mereka. Kenapa? Aku melihat perubahan di situ ada enggak. Dan sampai saat ini puji Tuhan, aku yang harus di Jerman dulu baru mengenal komunitas di Indonesia. Di Jerman ini banyak komunitas juga ya teman-teman. Tetapi di mana Anda bertumbuh menjadi lebih baik, do it. Kalau kalian semua berada di sebuah komunitas yang membuat hidup kalian tidak baik, tinggalkan. Itu saya sangat tegaskan ya untuk kalian, karena dosa itu bisa berakar menjadi kepahitan. Dosa itu sangat berbahaya teman-teman semua. Membuat sukacita kita juga hilang, ya kan? So, jadi tahun ini adalah tahun ke-12 aku di Jerman. Jadi aku adalah seorang yang introvert dulu ya. Aku gak percaya sama orang. Aku selalu negatif. Aku confess doaku itu aja. Confess dosaku itu aja. Asumsi, pikiran jahat. Tapi sekarang sudah diubahkan sama Tuhan. Aku sekarang lebih lagi percaya diri untuk mengasumsi segala sesuatu itu dengan maunya Tuhan, dengan pikiran positif. So, apa yang mau Tuhan boleh katakan di perumpamaan tentang seorang penabur ini? Ada 4 teman-teman, yang artinya adalah benih. Kita adalah penabur. Kita adalah kerajaan Allah. Sudah dimuridkan dan kita boleh mengikuti pelayanan-pelayanan, berdoa dulu, dan jangan sombong teman-teman. Jangan bawa Alkitab itu, firman Tuhan, hanya untuk kesombongan, hanya untuk menghakimi manusia. Jangan teman-teman. Tetapi kita mari ajak teman-teman kita untuk mengingatkan akan kesalahan dan dosa mereka. Di YouTube channel aku ini, di Walk with God, semoga dapat menjadi inspirasi buat teman-teman di mana perjalanan hidupku yang naik turun di Jerman ini. Walaupun aku tidak sebagai Kristen sejati, tetapi aku mau
banyak dari kita itu supaya berubah, berbuah lebat. So teman-teman semua, aku akan ceritakan ya benih. Jadi di perumpamaan ini benih yang jatuh. Ada 4, Tuhan Yesus bilang 4 benih yang jatuh di mana. Nah, jadi aku nggak akan aku nggak akan baca yang tadi di satu perikop itu, yaitu Markus 4 ayat 1 sampai 20. Nah, aku akan menceritakan tentang benih yang jatuh di 4 tempat. Di sini juga ada diceritakan, ada dikatakan juga dalam firman Tuhan. Aku akan ngejelasin aja supaya nggak panjang sekali, nggak berjam-jam juga ya vlognya aku. Jadi nggak kemana-mana, kita hanya fokus di benih. Menjadi penabur, perumpamaan tentang seorang penabur. Kita adalah kerajaan Allah. So yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Dan kedua, benih itu jatuh di tanah berbatu. Dan benih itu jatuh di semak duri, teman-teman. Dan yang terakhir adalah benih itu jatuh di tanah yang baik. Ya, tanah yang sangat baik, yang itu artinya subur. Apa sih arti benih itu jatuh di pinggir jalan? Jadi teman-teman, kalau kalian pulang gereja dengerin firman, udah pakai baju cantik, pakai make up, dengar firman, atau sebagian mungkin dengar firman sambil main HP. Nah, itu bisa kita katakan bahwa benih itu, firman itu jatuh di pinggir jalan. Jadi yang artinya itu jatuh di pinggir jalan dan dimakan burung. Yang artinya itu adalah hanya didengar. Enak ya, firmannya bagus, tetapi nggak dilakukan. Jadi firman itu nggak tumbuh dalam hati teman-teman semua. Nggak tumbuh di dalam hati yang mendengarnya. Jadi yang artinya itu nggak worth it. Jadi elu pada guys, kalau pergi ke gereja hanya cuman cantik, pamer tas, baju, tetapi dengerin firman, keluar gereja nggak nyimak, nggak denger. Jadi artinya itu nggak worth it lah ya, ke gereja dengar firman, keluar gereja manusianya masih sama, masih duniawi. Jadi yang didengar itu enggak dilakukan. Itu yang pertama teman-teman. Dan yang kedua adalah di tanah berbatu. Jadi benih itu, firman itu jatuh di tanah berbatu. Jadi kalian dengar, kalian tahu, itu cuma sebagai pengetahuan. Wow, enak ya ayatnya. Tetapi kalian tidak paham, tidak mengerti apa yang Tuhan mau untuk kalian. Apa yang Tuhan mau untuk aku setelah aku ngedengerin perumpamaan tentang firman, tentang benih itu, tentang firman Tuhan itu. Jadi sama aja. Jadi ada benih firman itu jatuh di pinggir jalan dan sekarang jatuh di tanah yang berbatu. Dan yang ketiga adalah benih itu jatuh di semak duri. Waduh, semak duri ya. Banyak itu yang namanya itu rumput-rumput, ilalang-ilalang. Seperti itu misalnya. Nah, di kehidupan kita itu artinya kita ngedengerin firman tetapi nggak sungguh-sungguh. Ngedengerin aja, nggak sungguh-sungguh. Namanya juga tadi udah dibilang jatuh di semak duri. Kita udah dengar, tapi kita nggak sungguh-sungguh percaya. Bener nggak firmannya Tuhan itu? Terus kalian contohkan, kan orang sering kan mengaitkan di kehidupan. Seperti saya selalu mengaitkan semua kejadian hidup dari kecil, dewasa, single, menikah, sampai sekarang Tuhan. Sampai sekarang teman-teman, Tuhan itu mau saya belajar. Tuhan nggak sembarangan teman-teman kasih cobaan sama teman-teman, sama saya juga. Ada yang Tuhan mau. Jika kita mau ikut dengar-dengaran Tuhan, remanya Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang kita inginkan? Nah, teman-teman, di sini Tuhan ajak kita supaya firman Tuhan itu, benihnya itu nggak jatuh di semak berduri. Tidak cuma jatuh, tidak cuma hanya dengar tapi nggak percaya. Jadi ada nanti kalian itu kayak ngerasa kekhawatiran lagi, ketakutan lagi, keinginan-keinginan yang belum tercapai. Santai aja teman-teman semua. Selama kalian fokus bekerja baik, misalnya tuh teman-teman yang di Jerman ya, anak-anak muda saat ini ya, itu kalian jaga ya pergaulan,
Karena pergaulan itu sangat-sangat menjadi hal penting untuk kehidupan kalian, kesuksesan kalian di Jerman. Contohnya dulu aku itu nggak punya teman di Jerman. 12 tahun. Yang kenal banyak. Tapi sahabat sejati itu nggak ada. Kecuali keluarga. Itu pun keluarga ya di Indonesia yang kita memiliki 5 sampai 6 jam perbedaan waktu. Kalau curhat takut. Mereka udah punya masalah. Tambah curhatannya aku lagi, tambah susah masalah. Jadi apa? Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Kosongkan diri teman-teman. Berdoa. Ambil waktu sama Tuhan. Perbaikin hubungan sama Tuhan. Ya, jadi aku tuh waktu single di Jerman itu aku sangat introvert ya. Bahkan sampai sekarang, sampai kemarin itu pas Bible Study, di sini aku diajak untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang positif. Nah, kalau teman-teman tahu ada teman yang gak baik, itu jauhkan. Supaya hidupmu juga bisa berbuah banyak. Enggak akan mungkin teman-teman orang baik join sama orang jahat. Orang yang pikiran positif join sama orang pikiran orang pikiran baik bergaul sama orang pikiran jahat. Orang yang suka bully join sama orang yang gak suka bully. Nggak ada. Kalau teman-teman bilang, oh aku ini neutral, wah neutral, nggak bagus teman-teman. Kamu harus tentukan, kamu gabung sama komunitas grup yang baik, atau kamu gabung atau join sama komunitas yang gak baik. Kalau kamu bilang kamu ada neutral, join di yang kamu baik, tapi kamu join ke yang bergabung dengan yang jahat, itu kamu salah. Tetapi kalau kamu pakai firman Tuhan untuk merubah orang tadi yang tidak baik menjadi baik, luar biasa. Itu namanya murid Tuhan Yesus, teman-teman semua. So, yang terakhir teman-teman, benih itu jatuh di tanah yang baik. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Dan ayat ini ada di yang terakhir ya teman-teman. Jadi sebelum aku membaca, aku akan jelasin benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Yang artinya teman-teman semua, setelah saya Bible Study, saya cepat sekali nangis ya. Itu kelemahan saya. Tuhan Yesus itu baik banget teman-teman sama saya. Saya orang yang introvert, nggak punya teman. Saya punya banyak teman sekarang. Saya punya sister-sister di Jerman. Saya punya sister-sister di Indonesia. Tuhan Yesus itu baik banget teman-teman. Tapi kalau kalian mencari Tuhan, tapi kalau kalian cuma menggampangkan hidup aja, itu luar biasa Tuhan. Itu pakai kita. Jadi teman-teman yang mau saya berikan atau mau saya kasih tahu, maaf ya teman-teman, ada ini. Jadi teman-teman yang mau saya ajak untuk teman-teman semua, lihat pergaulan, lihat di mana kamu ditempatkan, lihat pergaulanmu baik atau enggak. Jadi saya ingat dulu ya teman-teman, pertama sekali datang ke Jerman itu, apa sih tujuan saya di sini? Apakah saya mau hidup bebas? Saya takut teman-teman, karena pesan papa itu, orang tuaku sebelum aku berangkat ke Jerman itu, jangan nakal. Itu cuman satu aja, jangan nakal. Aku sudah takut teman-teman. Ingat, wah bapak bilang jangan nakal, mamah bilang jangan nakal. Jadi aku cuman fokus ngapain? Cari duit. Sampai aku nggak punya teman. Ketika aku membuka diri untuk mencari teman Indonesia ya. Kalau teman di Jerman itu memang mereka hidupnya bebas ya. Mereka udah salah dari dari awalnya mungkin ya, orang tuanya nggak ngajarin. Wah itu sedih banget ya kalau saya punya anak yang kayak anak-anak zaman-zaman di Jerman ini, saya nggak mau. Saya bersyukur Tuhan Yesus belum memberikan saya kadang-kadang anak ya. Kenapa? Kalau saya tidak berubah, tidak mengikuti Bible Study, hancur itu anak saya. Dan di sini saya percaya Tuhan Yesus mau saya datang dulu, suami saya datang dulu, tunduk di kakinya Tuhan, baru saya percaya Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang ajaib buat hidup saya. Kenapa teman-teman saya bisa ngomong kayak gini? Karena Tuhan Yesus baik teman-teman. Ayo
adik-adik semua, yang di Indonesia, yang di Jerman, cari Tuhan. Belum terlambat ya. Jika kalian memang mau mengikuti Bible Study, kalian bisa kontak aku atau kalian boleh komen di bawah supaya kita sama-sama berbuah dan berbuah lebat ya teman-teman semua. Kita perlu Tuhan. Mungkin saya saat itu punya hikmat yang kadang saya nggak ngerti. Cuman dengan satu pesan orang tua saya bisa nangkep. Tapi banyaknya anak muda itu nggak nangkep. Mungkin orang tuanya juga nggak mesenin. Mungkin orang tua mikir udah pergi ke luar negeri cari duit, nanti duitnya kirim ke Indonesia. Tapi orang tua saya punya pesan yang membawa saya sampai saat ini teman-teman. Meskipun saya hanya Kristen dari lahir, tapi Tuhan Yesus baik. Dia selalu ada. Saya aja yang gak mau ikut dengar-dengaran. Dan mungkin Tuhan juga kasih wisdom, hikmat, kebijaksanaan buat saya saat itu. Saya gak punya temen, gak punya grup, gak ikut-ikut grup. Kenapa? Saya langsung tahu, saya pribadinya orang yang mengenal diri saya. Kalau komunitas ini membuat saya menjadi hancur, itu lebih baik saya sendirian gak punya temen. Jadi itu teman-teman semua, saya fokus cari uang. Jadi kalau flashback ke belakang itu cari duit, beli tanah, bangun rumah. Di Jerman begitu juga, kerja fokus, liburan sama si suami, bekerja dengan baik, bangun rumah, beli tanah segala macamnya. Duniawi ya teman-teman. Tapi bagus juga sih daripada saya hancur karena pergaulan saya dulu ikut grup-grup yang gak jelas. Wah, itu bisa bukan hidup saya saja yang hancur, mungkin rumah tangga saya juga hancur teman-teman. Itu saya tegaskan. So, jadi saya angkat lagi ya di yang terakhir itu di ayat 20 yaitu dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat teman-teman. Ini yang saya rasakan teman-teman. Ketika saya berfokus kepada firman Tuhan, saya mengerti maunya Tuhan. Tuhan mau saya mengajak anak-anak muda Indonesia ataupun di Jerman untuk ikut mencari Tuhan. Tidak memaksa. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo teman-teman semua. Ayo adik-adik, carilah Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Dan untuk teman-teman semua, saya sangat bersyukur di umur 34 tahun ini, dengan perjalanan hidup saya yang ups and down, saya ikut dengar-dengaran Tuhan. Dan saya sangat bersyukur Tuhan pakai saya di YouTube channel ini untuk memberitakan firman melalui Walk with God. Itulah teman-teman dari aku, itulah teman-teman dari saya, untuk adik-adik semua yang mau mencari Tuhan. Yuk, rendahkan dirimu, tunduk sama Tuhan, baca firman. Semua ini, di sini semua adalah mengingatkan kita, saya, kamu, kalian, semuanya, untuk datang balik hidup kudus sama Tuhan. Oke teman-teman semua, itulah mungkin khotbah saya hari ini, khotbah ya, pelayanan maksud saya. Jadi nggak berlama-lama lagi, semoga vlog ini menginspirasi teman-teman semua. Dan aku ucapkan tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa datang ke Tuhan. Dan berkumpullah dengan teman-teman yang udah Tuhan janjikan dalam hidup Anda. Ikut dengar-dengaran Tuhan, remanya, dan jadikan firman Tuhan itu menjadi perubahan yang baik untuk kehidupan adik-adik semua, teman-teman semua, kita semua, bahkan saya yang masih ingin lebih baik lagi. So, kita tutup dengan doa, biarlah benih dan firman Tuhan yang ditabur di tanah yang baik berbuah banyak, semakin banyak sister-sister, brother-brother yang ikut Tuhan, yang mau bekerja di ladangnya Tuhan untuk memberitakan firman, untuk mengajak teman-teman yang tadinya nggak baik menjadi baik, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Oke teman-teman semua, sekarang aku akan tutup dalam doa. Terima kasih dan kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan Bapa yang baik yang ada di surga. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan adalah saat-saatnya di mana kami mendengarkan firman Tuhan, yaitu benih yang Tuhan tabur dalam hati kami, supaya berbuah banyak, lebat,
Bahkan Tuhan akan janjikan juga hidup yang sangat-sangat tenang. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman yang Tuhan tadi baru aku bawakan Bapa, boleh menyentuh mungkin satu orang saja Tuhan. Boleh menyentuh adik-adik di Indonesia, para remaja-remaja, bahkan mungkin menyentuh ke seluruh teman-teman yang Indonesia, baik di Indonesia ataupun di Jerman. Tuhan Yesus, panggil kami Tuhan, ketuk kami Tuhan, tegur kami Tuhan lewat firman ini Bapa, supaya kami lebih lagi yakin, percaya, supaya firman itu tumbuh di dalam hati kami dan kami berubah, karena firman-Mu adalah benar. Tuhan Yesus, kami akan antarkan juga kegiatan kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Bahkan Tuhan, di sini aku berdoa Bapa khusus, pakai Tuhan kami Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan, untuk lebih lagi giat, lebih lagi mengorbankan waktu untuk Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di mana ada pengorbanan apapun itu, di situ penyediaan Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan dan mau diperbaiki lagi. Kiranya Tuhan Engkau ampunkan dosa kami Bapa, sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu Tuhan, lebih lagi memberitakan firman. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman semua, thank you so much ya udah ngedengerin YouTube channel aku di Walk with God. Sampai ketemu di vlog berikutnya. God bless.